Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Ibu Ria di mata pelajaran Matematika. Baik anak-anak, sebelum kalian nanti menyimak video ini, kalian diharapkan sudah menyiapkan buku paket matematika, buku tulis, serta modul pembelajarannya ya. Nah, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, harus berdoa terlebih dahulu. Baik anak-anak, jika sudah selesai berdoanya, mari disimak video ini dengan baik ya. Anak-anak, hari ini Ibu akan sedikit mereview ya, atau mengulang kembali materi tentang KPK dan FVB ya. Nah, di minggu sebelumnya kalian telah menyimak video pembelajaran. Nah, Ibu akan coba sedikit ingatkan kembali ya, serta nanti ada sedikit tambahan variasi dari soal KPK dan FVB ini. Masih ingat KPK apa? Nah, di sini Ibu akan memberikan kata kunci ya, kata kunci yang harus kalian pegang dalam menentukan KPK. Sebetulnya ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencari KPK ini, tapi Ibu sarankan kalian menggunakan pohon faktor ya, supaya terbiasa dan supaya mudah untuk diingat. Kata kunci dari KPK ini adalah kalian harus menuliskan ya, faktor primanya itu semuanya dituliskan, dalam artian dikali-kalikan ya. Nah, kalau misalnya ada angkanya yang sama, maka kalian itu harus memilih pangkat yang terbesar dari angka yang sama tersebut. Cukup jelas ya penjelasan kata kunci dari KPK itu. Kemudian yang kedua, itu ada FVB. Nah, kata kunci dari FVB ini adalah kalian itu tidak menuliskan semua angka ya, atau semua faktor prima, tapi hanya mencari angka yang sama, kemudian pilihlah angka tersebut. Kalau misalnya ada yang sama, itu dipilih yang pangkatnya terkecil. Jelas ya perbedaannya. Kalau KPK tadi menuliskan semua faktor primanya, kemudian kalau ada faktor prima yang angkanya yang sama, itu pilih saja pangkatnya yang terbesar. Kalau FVB itu tidak menuliskan semua faktor primanya, hanya mencari bilangan yang sama, kemudian apabila telah ketemu, pilihlah pangkat yang paling kecil dari bilangan tersebut. Agar lebih memahami materi KPK dan FVB ini, coba boleh diperhatikan kembali ya. Ibu akan kasih contoh dari bilangan 10 dan 12. Pertamanya diapakan dulu bilangan tersebut, dibikin pohon faktornya ya. 10 dibagi dengan angka 2. Kenapa angka 2? Karena 2 itu merupakan bilangan prima terkecil ya. Oke, bukan 1 tapi 2. 1 itu bukan bilangan prima. Bilangan prima itu dimulai dari angka 2. 10 dibagi 2 sama dengan dapat berapa? Dapat 5. Stop sampai 5. Kenapa Bu nggak dibagi 2, dibagi 3 dan selanjutnya? Atau bahkan dibagi dengan 5? Karena 5 itu sudah merupakan bilangan prima. Apabila kalian melakukan ya pohon faktor atau membuat pohon faktor, hasilnya sudah bilangan prima itu yang sudah paling terakhir, sudah stop, jangan dilanjutkan, jangan dibagi-bagi lagi ya. Paham maksud Ibu? Jadi 10 itu sama dengan 2 dikali 5. Selanjutnya yang 12 nih. 12 dimulai dengan dibagi angka 2 ya. Dapat berapa? Dapat 6. 6 dibagi dengan 2. Karena 6 ini bisa dibagi 2 dan hasilnya 3, maka selesai. Itu pohon faktor dari 12 ya, atau faktorisasi dari 12. Paham ya? Bisa kita tulis, maka 12 sama dengan 2 dikali 2 dikali 3. Bisa kita modifikasi lagi, bisa kita ubah lagi dengan cara apa? Di bawahnya sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Jadi kita peroleh 10 sama dengan 2 dikali 5. 12 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Kalau kalian belum merasa yakin, boleh di cross check ya, boleh dicek kembali
hasil perkaliannya. 2 dikali 5 dapat 10. 2 pangkat 2 itu artinya apa? Artinya 2-nya ada 2, berarti dikalikan. 2 kali 2 4, kali 3 sama dengan 12. Nah, selanjutnya kita akan cari KPK. Ingat, KPK itu apa? Kata kuncinya menuliskan semua faktor prima dari sebuah bilangan ya. Kalau ada yang sama, maka pilih pangkatnya yang terbesar. Menurut kalian, dari ini ya, 10 dan 12 ini ada angkanya yang sama tidak? Ada Bu, berapa? Ada angka 2. Nah, berhubung kita akan cari KPK, maka pilih angka dengan pangkat terbesar ya, berarti otomatis kita tuliskan 2 pangkat 2 ya. Nah, setelah itu barulah dituliskan angka-angka selanjutnya, yaitu 2 pangkat 2 ya, dikali 5 dan dikali 3. Berapa hasilnya? KPK-nya, KPK dari 12 dan 10 ini adalah 60. Paham sampai sini ya? Selanjutnya ada FVB. Nah, kita akan cari FVB-nya masih di bilangan yang sama ya. Kata kuncinya ingat terus, tidak menuliskan semua bilangan ya, alias hanya mencari yang sama, kemudian pilih pangkat yang terkecil. Nah, dari persamaan tadi ya, dari 10 dan 12 sudah ketahuan angka yang samanya adalah angka 2 ya. Nah, berhubung ini FVB, maka dicari yang pangkatnya kecil. 2 dan 2 pangkat 2 yang lebih kecil yang mana? Jelas yang angka 2 itu. 2 itu tidak dituliskan pangkatnya ya. Kalau kita tuliskan sama dengan 2 pangkat 1. Nah, karena artinya sama saja, maka tidak dituliskan jadi 2 ya. Maka FVB dari 10 dan 12 adalah 2. Bu, kenapa 5 dan 3-nya tidak dituliskan? Karena tadi kata kuncinya ya, tidak menuliskan semuanya. Pilih saja yang sama dengan pangkat terkecil. Begitu anak-anak, mudah-mudahan kalian paham ya. Nah, boleh nanti di rumah diisi modul tentang menentukan KVK dan EPB dari kalau tidak salah ada 2 bilangan ya. Nah, sebelum ke situ, Ibu akan sedikit memberikan tambahan ya mengenai soal cerita dari KPK dan EPB ini. Jadi kalian harus tahu ya bagaimana bentuk atau jenis dari soal cerita. Nah, untuk soal cerita KPK dan EPB ini ada kata kunci yang harus kita hafalkan ya, atau ya bisa dibilang harus kita pegang. Pertama, di dalam soal cerita EPB itu kata kuncinya adalah paling banyak, sama banyak, sebanyak-banyaknya, jumlah yang sama, jenis yang sama, sama rata ya. Nah, itu nanti boleh kalian ditulis ya di buku, tulis matematika masing-masing. Kemudian kalau KPK itu biasanya ada kata kuncinya itu setiap titik-titik sekali, misalnya setiap 2 hari sekali atau setiap 3 jam sekali. Nah ya, bersama-sama, bersamaan, bersama lagi itu kata kunci untuk KPK. Nah, supaya kalian bisa lebih paham ya maksud Ibu kenapa harus kita harus tahu kata kuncinya, karena nanti bentuk soalnya beda gitu, bentuknya cerita, tidak tentukan KPK dari 10 dan 12 itu kan jelas, berarti kita mencari KPK. Nah, kalau di soal cerita itu dimodifikasi lagi, diubah lagi tentunya dengan soal cerita ya. Nah, supaya lebih paham ya, kalian boleh buka buku paketnya di halaman 67. Di sana ada ayo mengamati ya, mengamati dari penerapan KPK dan EPB. Contoh ya, Ibu bacakan di sana ada Edo dan Meli sedang latihan lari di lapangan sekolah yang berbentuk lingkaran untuk persiapan turnamen. Edo dapat menyelesaikan satu putaran dalam waktu 90 detik, sedangkan Meli dapat menyelesaikannya itu satu putarannya dalam 120 detik. Mereka mulai berlari dari garis awal di waktu yang sama. Kemudian, pada detik keberapakah Edo dan Meli bisa bertemu kembali di titik start untuk kedua kalinya? Nah, kalian sudah menemukan belum kata kunci dari soal penerapan KPK dan EPB yang barusan Ibu
bacakan ya. Di sana ada kata kunci ya. Oke, kata kuncinya apa? Di sana ada kata kunci bertemu kembali. Nah, bertemu kembali itu sama dengan bersama kembali ya. Nah, Ibu perlihatkan kembali ya kata kuncinya. Ada kata kunci dari bersama kembali. Nah, bersama kembali ini ada di tabel mana? Ada di tabel KPK. Jadi, dari soal cerita ini yang harus kalian carinya itu adalah KPK. Paham ya sampai sini? Jadi jangan menghitung FVB-nya karena tidak ada kata kunci yang menunjukkan kepada FVB, tapi kepada KPK ya. Oke, bertemu kembali itu sama dengan bersama kembali atau bersama lagi ya, sama saja. Nah, berarti kita cari KPK dari bilangan atau dari angka 90 dan 120. Kalian boleh mencobanya di buku tulis matematika kalian, silahkan dicoba ya. Nah, itu anak-anak contoh dari penerapan KPK dan EPB dalam soal cerita, yaitu yang ada di dalam kehidupan sehari-hari ya. Ibu cukupkan sekian materi hari ini, mudah-mudahan kalian paham, tidak mengalami kesulitan. Selanjutnya, kalian boleh melanjutkan ke modul ya. Di sana sudah terdapat beberapa soal mengenai KPK dan EPB, silahkan dikerjakan dengan rapi, tersusun, dan teliti ya. Jadi tidak acak-acakan. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan, selamat belajar, dan semangat terus.